Shalom. Shalom. Shalom Elohim. Elohim Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan. Amin. Kemarin hari Sabtu saya baru dapat jawaban. Dari hari Senin suami saya bilang, mau khotbah apa sayang? Judulnya apa? Kita bilang, kita belum tahu. Selasa juga dia tanya, mau khotbah apa sayang? Itu mesti kasih tahu saya. Pokok jadi belum tahu kok. Tapi saya sudah berhati, saya mau melayani Tuhan. Tapi banyak memang kita bilang apa ya? Kita pun bertanya-tanya sama Tuhan. Baru Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru saya dapat jawaban. Waktu itu saya bilang begini, Tuhan, kalau memang ini yang harus saya bawa, kita minta pertanda dari Tuhan. Karena membawa firman Tuhan itu bukan sekedar asal atau asal bunyi saja. Nah, dari lawan itu kita optimis in driver, dia harus dapat yang banyak dan tempat yang jauh. Kalau ini berarti ini jawaban yang harus saya bawa. Judul khotbah. Betul. Kita timis langsung terima penumpang jauh dan dapat banyak. Kita bilang, oh Tuhan, berarti ini kita mau kasih catat, mau kasih judul, yaitu jawaban doa. Amin. Jika kita meminta, pasti mendapatkan. Jika kita mencari, jika kita meminta, pasti kita menerima. Jika kita mencari, kita pasti mendapatkan. Kita ketok pintu pasti akan dibukakan. Amin. Dan firman Tuhan pun berkata, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Pastor Jenny bilang, energinya. Jadi dalam hal ini kita harus aktif. Karena ini mencari, meminta, mengetok itu bukan pasif, tapi itu kata kerja. Aktif dengan cara apa? Kita harus mengimani, beriman. Ada dunamis, ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, di dalam Yakobus 5 ayat 16. Kita harus punya waktu khusus berdoa. Memang benar, di saat orang begini, atau di saat bekerja, sementara studi, atau sementara apa aja yang kita lakukan, pasti ada doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada ungkapan. Bahkan sementara, kalau saya biasanya usaha makanan, sementara pun beli sayur, tetap saya bilang dalam hati, haleluya, oh haleluya. Di dalam hati saya selalu ngomong, dan saya selalu berdoa, Tuhan, biar makanan ini menjadi makanan yang enak, supaya pembelinya juga datang. Mereka bukan cuma datang satu kali, mereka akan datang terus. Karena saya sebagai istri, kami berdua adalah suami istri, saya harus menopang suami saya. Jadi saya berusaha dengan apa yang Tuhan kasih. Talenta saya bisa masak, bisa bikin cookies, itu saya kerjakan setiap hari. Dan ada saat tertentu juga suami saya bilang, istirahat sayang, karena hari-hari rasa bumbu itu bahasa dari ini terus sungai naik kebayang. Makasih banyak. Jadi Tuhan harus punya hubungan yang mesra antara pencipta kita dan kita yang dicipta. Amin. Kalau berdoa, kalau sudah memulai berdoa, berusaha sampai finish dan mendapatkannya. Jangan sampai di tengah-tengah seputus itu doa. Urat panjang berdoa itu harus ada.
Amin. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Tadi saya juga sementara menyiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya mendapatkan kabar kakak sepupu saya yang saya sudah anggap seperti mama kandung saya sendiri. Selama saya di Surabaya, sekolah tinggi teologi Betani, saya tinggal di rumahnya. Dia adalah pendeta besar GPIB, staf-staf. Dia mengasihi saya seperti saya seakan-akan anaknya. Bahkan saya sudah merasakan dia ini kakak rasa mama. Dan saya dengar kabar dia meninggal, saya menangis. Tapi saya ingat Tuhan, kakak saya ini nanti dia sakit, masuk rumah sakit, baru dia stop bawa renungan. Jadi tulang seluruhnya, kakak beradik keluarga Watania setiap pagi dengar khotbahnya dia. Saya menangis dan saya bilang, Tuhan kuatkan hatiku, kuatkan hatiku. Ada rasa sedih saya Tuhan, tapi mengabarkan kesukaan Tuhan, kabar itu, firman Tuhan itu adalah kesukaan saya. Hibur saya Tuhan, karena saya dalam keadaan sedih. Suami saya datang, saya lihat suami saya, bilang kok kesal seketika. Akhirnya saya langsung masuk kamar mandi dan saya mandi. Suami saya bilang begini, sayang, jangan menangis terus, cukup. Saya bilang, iya, cukup. Saya cukup menangis kok. Saya bilang, sudah. Tapi ternyata sampai sini saya juga nangis. Ya namanya kan orang yang saya sayang, Tuhan panggil, ya saya harus merelakan karena saya tahu kekasih saya itu pergi kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sudah ada dalam pangkuan Bapa di surga. Banyak sekali kesaksian hidupnya. Salah satu kesaksian dia begini. Dia ke supermarket Bilka. Kun dia lihat seorang kakek tua berbaju putih. Kesian kakek ini. Orangnya pengasih, orangnya penyayang. Apa yang ada di dalam dia kasih. Sekalipun dia dalam keadaan kekurangan, dia suka memberi. Dia kasih kepada kakek. Kakek, ini ya aku kasih. Kakeknya bilang, terima kasih, Tuhan memberkati. Setelah dia sementara belanja di supermarket Bilka, dia bilang, kita mau pinjam kakek. Pas dia pergi lihat, dia tanya, dek, mas, bapak, itu kakek tadi yang ada di sini sudah pergi. Kakek siapa ya? Kakek yang berbaju putih. Oh tidak ada. Tadi aku beri uang, tidak ada. Dan dia tahu itu adalah malaikat. Saking baik kakak saya. Dan saya juga merasakan, jadi ada rasa sedih, tapi saya tetap kuat. Saya harus kuat. Saya bilang, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan itu adalah jawaban doa. Jadi kita harus tingkatkan sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Roh Kudus dan Tuhan Pengaruh menyatu di dalam kita. Ada perpaduan yang indah antara roh kita dengan roh Kudus. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang lain belum tahu Tuhan subaleta melalui mimpi, melalui pendengaran, dan bisa Tuhan lihat langsung. Bahkan kita melihat orang itu, kita bisa lihat, waduh, tanpa dia sadari kita sudah tahu arti. Kita sudah tahu siapa dia sebenarnya. Karena kita diberi kasih karunia Tuhan untuk bisa melihat orang. Itulah ada kedekatan dengan Tuhan. Amin. Nah, jawaban doa itu bisa segera Tuhan jawab. Bisa disuruh menunggu. Bahkan jawaban doa
itu juga jawabannya bisa tidak. Saya mau bersaksi, segera jawaban dua itu segera. Saya senang sekali. Setiap toko tutup waktu itu di Kupang, saya ajak suami saya naik motor jalan keliling sambil berdoa, keliling kota Kupang sambil berdoa setiap malam. Nah, pada waktu kami pas jalan di Brimob, ya kok itu Brimob, perumahan Brimob, pasir panjangnya di bawah di laut. Tiba-tiba anak muda dua pakai motor, dia melintas tuh. Wih, oh kok kita lihat bayangan Tuhan. Kita ini seperti maut. Kita bilang, Tuhan tolong. Karena kita tahu kalau dia dapat sambar itu dia akan mati. Tuhan tolong. Tidak akan bilang, bukan kamu dua-dua itu yang mati. Kami lihat anjing yang mati. Apakah pemuda itu tahu ada hamba Tuhan yang saat itu berseru minta tolong untuk keselamatan nyawanya? Tidak. Tapi itulah panggilan orang sebagai hamba Tuhan. Punya kasih, respon cepat. Jangan diam. Harus punya respon yang cepat untuk keselamatan orang. Karena jiwa itu mahal sekali. Mahal sekali. Dan saya yakin dan percaya bahwa orang dua itu juga dia bisa dipakai Tuhan. Itu segera. Dan juga kesaksian saya yang kedua, waktu mobil Datsun saya sudah mau ketiga kali harus bayar. Semua dapat angka. Kita masuk di dalam tempat ibadah saya kunci pintu dan jendela. Suami saya ada pergi mencari. Saya berdoa, Tuhan, ini agama kita Tuhan. Selama ini biar kita kekurangan, kita tidak pernah lupa hamba-hamba Tuhan. Biar kita susah, kita lekani, tidak pernah lupa. Kita selalu Tuhan ingat hamba Tuhan. Saat ini Tuhan, kita ini mau kita ke auto mau dapat angka ke sini Tuhan. Kita cakap pakai pelayanan, auto ini kita pakai mencari Tuhan buat nama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan bagi kita. Lu semua angka serantai Tuhan. Kita ini mau karena kita tahu Tuhan adalah akar dari segala akar-akar. Sementara kita berdoa kita lihat, ini tutup pintu tambah cepat. Ya, terpaksa kita belum berdoa kita buka pintu. Ada apa Bapak? Ibu advokat ini satu pohon. Kita mau turun Juni. Puji Tuhan. Oke, ini jawabannya. Dia borong lumayan. Alpukat memang ada yang besar 1 biji, ada begini angka 1 kilo kita ke alpukat. Dan akhirnya mobil bisa dibayar. Dan herannya sebenarnya mobil itu baru 12 kali bayar. Setelah kita bayar 15 kali. Tiada yang mustahil. Orang yang suka berdoa, orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia melihat air mata, dia melihat doa. Kalau Tuhan suka memberi, pasti Tuhan akan menerima. Itu hukum. Saya bilang Tuhan tolong. Itu segera. Kalau saya mau bersaksi tentang segera Tuhan jawab, banyak sekali. Nah, sekarang kita masuk di dalam jawaban doa menanti atau menunggu. Di dalam menanti atau menunggu butuh kesabaran, butuh hikmat, butuh kebijaksanaan, butuh pengetahuan, butuh orang tua bilang muku. Apa kok? Dari muku.
itu yang akan menguji kita. Kita akan jadi keluar pemenang atau kita cuma kacang-kacangan. Contoh, ini kesaksian papi saya. Waktu adik saya melahirkan, papi saya bilang begini, supaya berkat, puji Tuhan, puji Tuhan, tolong pilih rumah sakit Panjalan Kasih. Waktu sampai rumah sakit Panjalan Kasih, ini adik di inkubator. Papi bilang begini, papi mau lihat dulu papi punya cucu. Pas orang bahagia begini, itu adik menjeling begini. Dia di sebelah sana dia bahagia begini. Tapi papi bilang begini, itu kita punya cucu. Ikatan batin opa dengan cucu. Tapi itu kita punya cucu. Sampai di rumah, kita punya papi bilang begini, dia dapat penglihatan. Dia bilang, apa be? Dan papi membuat saya berdoa. Dia akan jadi seorang atlet. Dia besar nanti dia akan jadi atlet. Kalau dia mau bertanding di Jakarta, dia akan menang. Dan dia juga akan jadi seorang polisi. Puji Tuhan, kita senang sekali. Tapi apa yang terjadi? Dia masih kelas 2 SMP, tapi sudah sakit. Masuk rumah sakit dan meninggal. Dan dia masuk kelas 3 SMP, dia terbang ke Jakarta untuk pertandingan volleyball. Dan mereka klubnya dia menang. Dia pulang ke Manado, kami bersepakat kasih sekolah dia untuk jadi atlet di Tektona volleyball. Nah, setelah dia pulang, dia luar biasa. Dengan nilai yang bagus, dengan prestasi yang bagus, puji Tuhan. Dan kami tahu itu doa papi kami. Dan kami tahu doa papi saya, dan papi saya sudah dapat penglihatan, dia akan jadi polisi. Pulang SMA Tektona, kan dia pangkat SMA pun. Pulang, kalian bilang begini, saya masuk jadi polisi. Dari 1000, dia urutan ke-9, lulus. Dan dia punya prestasi bagus. Urutan ke-9 nilainya dari 1000. Dan setelah dia selesai pendidikan, kami berdua, saya dengan kakak saya, pergi lihat, kan ada pelantikan jadi polisi. Belum kami berdua lihat anak kami ini, baru lihat teman-temannya. Kita tetap kakak, baku haga. Dia suka luar air mata, kita suka luar air mata, kotong dua ketawa. Air mata sukacita, mobil air mata sukacita campur juga dengan haru. Papi berdoa, Tuhan jawab setelah papi kasih susu. Jadi jawaban doa kita itu bisa jadi nanti orang sepigi atau menunggu waktu yang lama. Tinggal bagaimana orang harus teruji oleh waktu. Dan saya juga mau bersaksi kejadian di dalam diri saya. Tahun 2020 saya dapat asam lambung tinggi. Dengan saya juga dapat menopause tahun 2020. Dan saat itu juga saya, kalau orang bilang orang melahirkan apa belum siap, kapan namanya langsung. Saya kecapean karena apa? Bantahan. Saya kecapean karena namanya suami saya waktu itu dia jadi wakil dari bos Surabaya untuk tangani perusahaan di
cabang, urusan latrik, tambang latrik. Saya sebagai istri, saya harus temani suami saya. Namanya istri sebagai penolong. Ternyata penolong itu lebih kuat yang ditolong. Namanya penolong, ya betul. Saya harus berdoa, saya harus jaga suami saya. Namanya membuka lahan, satu bilang begini, satu bilang begitu, satu bilang begini, satu bilang begitu. Terpaksa saya maju. Suami saya harus jaga. Saya penolong. Memang setelah itu, waktu COVID merajalela, saya terbang dari Ketapang sampai di Manado. Dan terus terang, saya tidak pernah takut dengan COVID itu. Tidak, sama sekali. Ternyata saya kecapean. Nah, timbullah itu. Mau menopause, kecapean, asam lambung. Karena saya minum isometosol hampir tiap hari. Karena saya punya warung. Waktu itu saya sakit sekali. Hampir 6 bulan tidak duduk, hanya bersendawa. Nafas lengkali sudah kayak mus-mus. Tapi saya tetap baca Alkitab. Tuhan adalah gembala yang baik. Contoh, saya baca terus sampai tiba waktunya saya baca tentang Nabi Elia. Setiap kali saya baca Alkitab, doa saya tingkatkan, penyembahan saya tingkatkan. Pada waktu kan saya sakit tipes setengah mati. Badan saya turun. Ibu Eva kecil. Ibu Eva ini masih besar, saya lebih kecil. Waktu badan saya turun. Sampai ada satu anak yang saya bilang begini, Ji, bawa kuasa gigi. Kita kaki lihat dia. Dan kita lihat juga di cermin, Tuhan, 1 bulan lagi kita nak makan bahaya. Karena kita lihat kita berdiri ini, kita lihat kita memang so kurus sekali, langsung kelihatan tulang. Waktu kita baca tentang Nabi Elia, setelah Elia hantam 450 Nabi Baal, dia kecapean. Hamba Tuhan jangan terlalu capek, tetap harus jaga stamina, harus. Nah, hanya karena Isabel bikin takut dia, dia ketakutan tuh. Dia lari, dia semangat sekali, dia lelah sekali, dia rasa-rasa semua mati. Dan malaikat Tuhan kirim mana dari surga, malaikat datang. Waktu dia makan, dia mendapatkan kekuatan. Itu firman Tuhan kita baca oh Tuhan kita langsung bilang, Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Nabi Musa, Elia, Elisa, yang disembah oleh orang tuaku, sama yang disembah oleh hambamu ini. Tolong Bapak, berikanlah hamba setetes aja mana dari surga yang kau berikan kepada Nabi Elia untuk hamba makan, supaya hamba mendapatkan kekuatan. Apa yang terjadi? Kita makan, kita berdoa, langsung makan terus, dan kita rasa kekuatan. Kita rasakan kekuatan sampai kita kembali jadi penuh. Luar biasa. Firman Tuhan itu orang baca itu masuk, langsung menyatu dengan kita. Luar biasa. Saya sembuh sama saya. Jadi merenungkan kebenaran firman Tuhan itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan jujur saya mau bicara, pertama kali saya masuk di sini, kalau saya sering masuk sini, memang saya tahu pokok saya ini dan omso saya ini orangnya memang baik hati dan penuh kasih. Tapi waktu saya masuk juga di sini dengan seluruh jemaat yang ada hamba Tuhan, saya rasakan berbuka main di sini penuh kasih. Kita bilang, kita suka di tempat ini, ada kasih,
sini saya merasakan ada kasih persaudaraan yang luar biasa. Kasih dia di sini luar biasa. Didasarkan atas kasih Tuhan. Luar biasa. Saya bilang, kok kita suka ditambah ini. Kita suka persekutuan ini. Persekutuan di sini. Persekutuan penuh kasih. Luar biasa. Nah sekarang kita masuk di dalam jawaban doa. Tidak ada doa yang tidak ada jawaban. Semua pasti ada jawaban. Tapi jawaban ini adalah tidak. Amin. Jawaban doa adalah tidak. Karena Tuhan paling tahu. Tuhan paling tahu. Setiap permohonan yang naik di hadapannya, Tuhan tahu. Ini kesaksian juga. Anak jemaat saya, dia bilang begini, kakak, dia suka jadi tentara. Oh ya, baik kakak senang. Kakak berdoa bantu beta berdoa beta mau suka jadi tentara. Wah, puji Tuhan. Kami berdua senang. Nah, malamnya kami berdua duduk berdoa. Kami berdua duduk berdoa. Apa yang Tuhan lihatkan? Dia tidak akan jadi tentara, tapi dia akan jadi pegawai. Besoknya dia datang, kakak, dia mau jadi tentara. Doakan beta. Kita bilang, ama saya nih, ama sudah bisa jadi tentara, ama akan jadi pegawai. Soalnya, beta harus jadi tentara. Sudah bisa. Orang lalu dia nggak mau guling, mau guling, mau bagaimana pun, nggak akan pernah menjadi tentara. Ternyata sakit hati lagi. Dia tidak tahu, kami juga sedih. Karena apa yang dia mau bukan itu kehendak Tuhan. Dia pikir kami tidak mendoakan dia untuk jadi tentara, berarti kami tidak mau dia jadi tentara. Padahal dia tidak tahu kami sudah berdoa di luar buat dia. Karena pikirannya sudah negatif, masuklah si iblis di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya dia bilang, kami berdua suami istri ada bawa ular dengan racun, kasih untuk dia makan dan dia minum. Di situ dia bilang, kami berdua bukan dengan ular, kami berdua ini jahat. Kita bilang, ngana mau tes berapa puluh kali pun ngana tidak akan jadi tentara. Semua naik darah kita ini karena dia tidak mau dengar perkataan Tuhan. Dia tes, tapi tahun depan lagi dia tes, tidak jadi. Dia tes lagi tahun depan, tidak jadi. Dia cuma bilang, kakak berdoa, kok nggak mau berdoa, berbeda. Kalau kakak berdoa, pasti beta ini bisa tembus. Karena kakak kan sering berdoa, orang tembus. Kakak berdoa orang hamil, orang yang tidak hamil bisa hamil. Dia tidak tahu. Saya juga merindukan. Dan itu tidak dapat. Saya berdoa, bayi yang sudah di dalam kandungan sudah meninggal, sebentar lagi akan dioperasi. Waktu Tuhan berkehendak, kami berdoa. Jamahan Tuhan terjadi, bayi di dalam kandungan langsung tak. Satu saat kaget. Dia bilang, oh sehidup kita pe anak, sehidup kita pe anak. Tapi sampai saat ini saya belum dikaruniakan anak. Tapi saya tetap bersyukur. Sampai saya sudah menembus, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap bersyukur. Masa dia yang pilih tentara dan Tuhan yang mau? Tuhan yang atur semuanya. Nah, berapa tahun kemudian kami kan suka pelayanan ke berbagai tempat. Satu kali kita kelompok ke Kupang, lihat mama sekalian melihat pelayanan. Ketemu dengan dia suruh pakai
pakai baju pegawai. Anak, kakak, tapi dia begini. Tapi tiap kali ketemu saya tegur, Ama, kakak. Saya lihat, ternyata dia jadi malu. Dia malu. Itu jawaban doanya tidak. Bagaimana orang bisa mengetahui jawaban doanya itu tidak? Banyak orang tidak tahu. Maka dari itu, orang butuh kepekaan roh untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena orang melawan saat ini bukan darah benar, tapi melawan pembuluh-pembuluh darah, melawan itu orang-orang kuat dan sebagainya. Kalau orang tidak ada punya urapan kuasa mengadakan mujizat, mati konyol. Maka dari itulah butuh hubungan khusus dengan Tuhan. Saya ambil perkataan dari Stephen Tom. Dia bilang begini, mengapa banyak pendeta-pendeta yang gagal atau keluarga-keluarga Kristen? Karena dia bilang begini, saya kutip dari perkataan Bapak Pendeta Stephen Tom. Dia juga salah satunya dosen terbang saya. Dia bilang begini, orang belum jadi domba, suka jadi singa. Belum jadi domba yang benar, jadi gembala atau jadi pendeta. Siapa yang salah dalam hal ini? Pendeta yang angkat dia atau dia? Belum pikul salib, suka pakai mahkota. Belum berkorban, belum menderita di dalam pelayanan, suka diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita bilang Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya menyanyi bersama berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kasih nyala. Ya Tuhan memberkati Ibu Hani, Ibu Nina, Pemdale Panel. Doa ya, hari ini jawaban doa. Kita sedang menunggu jawabannya. Jawabannya tidak, ya atau nanti. Seringkali kalau orang dalam pergumulan baru suku-suku berdoa, Bang. Tetapi umumnya kita cuma doa asal jadi. Ini juga saya alami. Vonis dokter, kita yang divonis, opak di sebelah yang jantungan. Opak bilang dokter yang tawat Tuhan. Masa saklak-saklak saja begitu. Nah dia ada di sebelah Pak kita 2 ring balak, 2 ring tempe. Dia bilang, pastor, toh, kamu itu dokter yang tawat Tuhan.
Masa kasih tahu tre-tre saja begitu? Ini cuma 19%. Sudah nggak bisa pasang ring deh, mau pasang ring seher deh, tapi boleh. Jadi mesti belah katanya. Astaga. Waktu ada di ruang antrian di sebelah kita tuh opak ya kuyus-kuyus. Dia buka DP kancing baju kok dia bilang, bro, kenapa kita dong belah kong kasih keluar tuh jantung taruh di baskom, kong dong mulai bikin bersih. Jadi kita ini dia, memang kaki 1000 panjang dari tengah dada. Jadi luar biasa itu Tuhan. Ya. Memang kalau orang nanti suruh mau dekat-dekat game over orang tua dua, memang kalau boleh kita amin. Kalau boleh, memang sungguh-sungguh. Ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besarlah energinya, bukan kuasa doanya ada apa-apa kok. Jangan mau akan itu doa biar koprol deh. Jadi energi doa itulah yang menggerakkan kuasa bekerja. Jadi setiap pagi, pokoknya orang kalau mau berdoa, kita taruh tuh di dada, di tangan satu, kita taruh. Tuhan Yesus percaya dalam nama Yesus pasti sembuh. Kita tidak pusing tuh gangguan tuh pikiran kita tidak pusing. Dan kita berjalan keliling ke perumahan. Dia satu setan putar tukang bisa kan begitu. Tukang bisa. Sedikit kan sudah tuh. Itu kita tinggal. Terus putar sampai sini naik turun tangga ya kan. Memang dasar putar balik. Jadi itulah memang kita memberi contoh bahwa Elia adalah manusia biasa sama dengan orang kami. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh, minta hujannya tidak turun. Ya, macam berdoa kasihan hujan yang turun ini bahaya orang. Ini suku keringan semua mati. Di atas semua mati. Kita lihat tuh Rica di sebelah tuh kering kerontang. Rica habis kering. Jadi yang minta hujannya tidak turun, kalau doa sungguh-sungguh hujannya tidak turun, abu turun. Jadi berdoa supaya hujan turun. Ya, kalau ada mau bertanya disilahkan ya, tentang doa. Kita waktu belajar berdoa, waktu Karen masih kecil, kita coba. Tuhan Yesus bilang berdoa 1 jam saja. Berdoa 1 jam saja. Kita taruh ke jam, ini jam-jam terlambat kan. Pak Erik selalu koreksi ini jam terlambat. Lihat tuh. Dia cocok dengan yang jemaat datang ini terlambat di pas. Jemaat ke jam kita terlambat di pas. Supaya kalau jemaat datang masih fruput ini. Jadi kita ada tinggal di Winangun ya, sampai rumah. Kita mulai belajar berdoa 1 jam. Taruh di bawah, kursi di bawah jam. Masuk kamar kunci karena kita lihat. Kita mulai tutup mata. Tutup mata. Kita sebenarnya rasa fuga loh. Oh berarti sudah 1 jam sih. Nggak lewat 5 menit. Itu maka udah. Dan disiksa. Bila hamba mau. Orang ini kok sering kali latah. Yang anak mati. Anak yang berdoa terang hamba yang berdoa. Kasihan. Kalau bertugas di sini hamba.
Kalau doa pribadi, anak yang berdoa. Kita harus tahu penempatan teremnya, harus tahu. Ada berdoa pribadi, Tuhan Yesus tolong hamba. Untuk Tuhan ya, kasih sambing. Hamba bagaimana ini dia? Jadi orang harus gunakan term yang tepat. Ya, kalau kita doa pribadi, bilang anakmu, Tuhan Yesus tolong akan anakmu adalah berdoa. Jadi kita tutup mata ulang. Tutup mata dulu, sudah berdoa ini. Tahu kita mau pilih kata apa nih? Ya, makanya sampai sekarang kita nggak bisa berdoa panjang. Kacau. Kita juga pikir itu waktu kita dengar Pak Iri berdoa. Sumur umur ada 2 orang yang laki-laki yang berdoa. Waktu kita di asrama itu Bro Bobi yang almarhum berdoa, serap undi kita tidur. Boleh bayangkan itu kenapa? Apalagi itu orang ya kelas jamaah, cuma goroleh, mimpi berapa kali deh. Jadi kalau pendeta Bobi berdoa, kita cari posisi untuk Bob. Karena tidak mungkin dia cuma berdoa 15 menit, tidak mungkin. Dia sementara berdoa, kita ada pidorong oto, karena oto cold ada mogok, orang pidorong. Dari Wanea sampai di Sario dorong ini, sampai masuk dari Sedai. Sampai sana itu oto, Bobi belum amin. Itu doa terpanjang sepanjang sejarah yang kita tahu. Ya, berdoa syafaat PKK ya. Tapi kita lihat memang pertolongan Tuhan luar biasa. Kita masuk tahun 86 di Sario. Bobi Sumuntadara. Ya, ini fakta ya. Kita pernah satu kamar dengan beliau. Itu darah gumpal. Itu sebenarnya sudah tidak ada harapan untuk hidup. Nah, sekarang benteo, sampai sekarang memang sampai dia meninggal memang. Sekarang benteo. Sekarang, oke kita sekolah. Tapi memang dia pendoa. Jadi itu khotbah tadi memang luar biasa berdoa. Tapi jangan coba kalau tidak ada karunia. Kan ada pesan-pesan sponsor tuh, jangan coba di rumah. Hanya ahli berdoa saja yang bisa. Jadi tiap kali Pak Erik berdoa, kita bisa. Waktu Pak Erik berdiri berdoa, kita tarik nafas. Apa kita bisa berdoa panjang begini. Kita berdoa di asrama. Kan biasanya ada pesuruh. Jerry berdoa. Kalau Jerry berdoa, Jerry cuma bilang mana kita berdoa dengan kesempatan kita masing-masing. Itu Oma Kambe, kulapur Pak Om nih. Bro, kenapa Jerry tiap kali berdoa aku sedu? Berdoa menurut kesempatan kita masing-masing. Amin. Sudah selesai. Mau berdoa apa lagi? Kalau nyata ya, Tuhan engkau tahu maksud kami. Kan mau makan kok, engkau tahu maksud kami. Kan kita lihat sebelum engkau mengatakannya, Tuhan sudah tahu. Jadi berdoa ini tidak gampang. Itu waktu Yesus berdoa, para rasul tidur. Boleh bayangkan, kira-kira Yesus berdoa berapa lama itu dia? Lihat Petrus jago-jago, Andreas dan siapa? Yohanes ya? Bobo. Nah, apalagi itu orang cuma kapsul. Kita yakin
Tapi memang berdoa itu penting. Berdoa itu kita masuk di medan magnet surgawi. Orang harus tahu. Setan yang tidak tahu orang berdoa. Ini medan magnet ilahi karena vertikal. Ya. Berdoa yang lain kok orang bilang pakai bahasa roh. Kita ini bingung ini Tuhan Yesus tahu bahasa roh artinya ada. Sudah juga berdoa pakai bahasa mana? Berdoa yuk, ini aku Tuhan. Karena Tuhan tahu, malah bahkan Alkitab bilang, Mazmur bilang sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu. Jadi sudah berdoa pakai bahasa roh, karang-karang bebas. Berdoa orang sakit pakai bahasa roh, bingung tuh orang sakit. Berdoa aja dengan bahasa yang dimengerti. Jadi kebingungan sekarang ini kan ada praktek-praktek bahasa roh sampai doa pun bahasa roh, mohon pakai bahasa roh, aneh. Biasanya marilah kita berdoa. Kita lihat ini orang saudara di Duming. Orang tiap 5 menit berdoa. Nasi kiri 5 menit. Coba ikut ibadah pada orang. Buka dan doa. Mau baca firman doa. Menyanyi kali doa. Belum berdoa terus. Lebih banyak berdoa daripada dengan khotbah. Betul tak? Iya. Belum berdoa terus. Jangan putus-putus belum berdoa. Itu karunia. Jangan tiru di rumah. Kecuali Pak Eri. Sebab ini perlu karunia berdoa. Coba baca dulu itu karunia ada berapa tadi ya? Di mana tuh? 1 Korintus 12 ayat 7 mulai coba. Coba ya. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya bukan untuk kepentingan diri. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang lain roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang lain roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Berkata-kata dengan hikmah. Cuma kita tunggu-tunggu. Siapa orang cuma show, hanya berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian ada orang menerjemahkan. Ini aneh. Ya. Kemarin saya ikuti penjelasan dari Philip Mantova yang dia selalu mengajari kita berbahasa roh. Kemudian menafsirkan. Dia bilang harus ada menafsirkan, bukan menerjemahkan. Nah, mari kita perhatikan. Betul nggak? Jadi kalau menafsirkan bisa tangkap ya, menafsirkan menerjemahkan beda ya. Ya tak? Ya. Translate dengan interpret kan beda. Ya, beda. Nah, mari kita lihat di 1 Korintus 14 ayat
22 atau 23 kalau dia berusaha. Karena karunia bahasa roh, ya, sedangkan karunia untuk 23 jadi, ya, oke. Jadi kalau seluruh jemaat apa namanya? Kalau baca sama-sama. Ya, terus Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidak akan memperkatakan bahwa kamu gila. ya, jadi bagaimana sekarang? Oke, di bawah harus diterjemahkan atau ditafsir. Jika ada berkata-kata dengan bahasa roh, Biarlah dua atau tiga orang, sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, lain apa untuk menafsirkannya. Menafsirkannya. Kalau lihat teks Yunaninya, apa ya? Biar minum, biar minum. Yang di apa nih? Kliknya Biar interpret. interpret ya. Ya, biar interpret. Menafsirkan atau menafsir atau menerjemahkan. Interpret di sini menafsirkan. Interpret itu yang lebih tepat kemana? Interpretasi. Menerjemahkan atau menafsir? Menafsir. Kalau menafsir memang dia bisa bias menafsir. Tapi kalau terjemahkan harusnya terjemahkan. Tapi ya itu yang KJV bilang interpret, kalau yang strongnya bilang to translate. Translate ya. Ya kalau Ya. strong. Strongnya memang itu memang strongnya translate. Ya. Terjemahkan, bukan tafsir. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 itu aturan. Tidak boleh rame-rame. Nggak boleh. Coba lihat sebelumnya tuh. Ini pengajaran jika, oke. Ya, 26. Jadi bagaimana? Karunia untuk berbahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya, nah, ini 2 atau 3 jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, makanya berdiam diri. Ini sebanyak-banyaknya ayat 27. Perhatikan ini. Sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Ya, bukan sangkor. Satu per satu. Kau harus menerjemahkan. Ya, bukan menafsir ya. Menafsir bisa bias kemana-mana. Menafsir sesuka-sukanya kita. Ini disuruh terjemahkan. Kan bahasa roh itu kan bahasa asing. Kemarin ada yang tanya, ada pastor tanya kita, bro, itu dalam istilah teologi kan sering ada sebutan glossolalia dan xenogona, xenolalia. Kalau orang Manado bilang kan xenogona. Xenolalia. Kita cari bahasa Yunani yang nggak ada tuh xenolalia di dalam kitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani nggak ada. Tapi pernah dengar xenolalia? Pernah dengar nggak? Bagaimana itu Ibu pengkhotbah tadi? Pernah dengar xenolalia? Pakai X ya, xenolalia. Dorang bilang bahasa malaikat. Kita cari mana ada. Kalau harusnya dari bahasanya, dari artinya xeno itu adalah sesuatu yang asing. Jadi itu bahasa asing karena nanti ada terminologi lain yang menggunakan kata xeno juga. Xeno itu artinya asing. Jadi ada xenofobia artinya ketakutan atas orang-orang asing atau hal-hal yang asing. Jadi kata xeno itu adalah asing.
Tapi orang bilang bahasa malaikat. Kalau bahasa malaikat kan angel, Ya. angelos. Ya. Jadi kalau seno, itu yang kita pikir saja seno itu nggak bagus kalau orang menang. Jadi kalau orang mulai bahasa kemudian mengati, memang betul seno. Paulus bilang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, tolong dicari supaya orang lihat. Jangan sampai karena orang mau dapat lihat itu level 7, ya, dan 7, ya, ini yang sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa malaikat, gimana? Di 1:14 juga ya. 1 Korintus berapa? 13 Oh, 13 ayat. 1. Nah, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Nah, cara itu bahasa malaikat apa? Senodalia atau angelos? Glosa angelos. Nah, betul ya? Ini tak? Ini nih, yang ini. Ini glosa, Glosa tam itu kan cuma ya, bahasa. glosa. Tapi Jadi- glosa of angels, Ya. tam of angels, Ya. sambung ini. Ini antropos ya, sorry, ini antropos ya. Ya. Yang angelosnya di mana? Ini angelos di sini yang kita sebut di sini kan, kanan. Oh ini, ya, Sudah kita sebut klik ini. Ya. angelos. Glosa angelos. Lale, glosa antropos laleo. 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 Sorry. Lalu Ya, laleo. Ya, laleo. Kai angelos. bicara with the tongue of man, Ya. kind of angels, bicara dengan bahasa manusia. Lale angelos. Angelos. Bahasa malaikat. Jadi nggak ada tuh senolalia. Nah, terus bahasa malaikat itu apa? Bercerita dari malaikat berarti. Paulus bilang karena penting kok itu. Yang penting 2 atau 3 kata yang dapat dimengerti. Itu poinnya. Kita harus tahu jemaat Korintus itu kaya dengan karunia. Kaya, paling kaya dengan karunia di jemaat di Korintus. Tetapi perpecahannya yang habis-habis juga. Dorang kaya dengan karunia tapi dagingnya juga. Jadi kan dengan karunia itu tidak menunjukkan orang dewasa, tidak. Tidak. Itu karunia, itu memang anugerah semata. Nah, kita harus tahu, kita harus mampu bedakan antara bahasa lidah sebagai karunia dengan bahasa lidah sebagai kepenuhan Roh Kudus. Bisa pahami? Bahasa lidah sebagai karunia dan bahasa lidah sebagai kepenuhan Roh Kudus. Nanti orang akan belajar. Nanti orang akan belajar bagaimana di peristiwa di loteng Yerusalem Tuhan bilang kamu akan berbahasa roh, tetapi yang terjadi adalah kepenuhan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang terjadi itu kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang Kristen tak mampu bedakan kepenuhan Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus. Kemarin di TikTok ramai. Ada yang ngotot mesti baptis, kalau baptisnya nggak colok selam, dia nggak mau selamat. Kalau baptis harus celup,
atau baptis itu syarat selamat, ini ramai. Nah, banyak orang Kristen yang bertengkar cuma karena ingin mempertahankan dogmatika demon, lalu tuduh bahwa ini tidak selamat. Kalau tidak baptis tidak selamat. Kasihan. Orang menentukan keselamatan lewat baptisan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada komentar. Itu kan paspor di Skype.